الفاتحة إلى روحي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saderengipun kula ngapunten mboten jumeneng nggih. Kersane sesekali kula pengin jenengan mboten mirsani kula dan kula mboten mirsani panjenengan. Faham nggih? Nah, niki enten hikmahe. Hikmahe napa? Terkadang ngapunten, niki hanya sesekali mawon. Terkadang jenengan ningali kula niku bisa membuat penyakit untuk panjenengan. Dan terkadang pula saya melihat panjenengan juga bisa membuat penyakit kepada diri kula pribadi. Maksudnya ngeten, ketika kula tingali panjenengan dan itu bisa membuat penyakit untuk diri saya, bisa jadi ketika kula melihat panjenengan saya merasa bangga, saya merasa sombong, saya merasa lebih baik dari panjenengan, sehingga itu membuat penyakit di hati saya pribadi. Bukan berarti jenengan penyakitan terus nulari kula mboten. Mboten nggih. Nah, kemudian ketika panjenengan melihat saya itu membuat penyakit ke panjenengan, maksudnya ya napa? Khawatir kula. Ketika panjenengan melihat saya, itu akan timbul sebuah perasaan, sebuah rasa senang, bahagia dengan saya, sampai-sampai jenengan melupakan bahagianya panjenengan yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, monggo sareng-sareng di malam hari ini kula niat mboten nasihati panjenengan, mboten nasihati kula pribadi piyambak. Jenengan nggih ngonten, jadikanlah suara saya ini bukan untuk menasihati kanan kiri panjenengan, tapi untuk menasihati diri kita masing-masing. Maka lihatlah di majelis yang mulia ini adalah diri kita masing-masing, bukan yang lain. Sehingga man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu yang dimaksud hakikat kalam ini adalah siapa orang yang melihat dengan mata batinnya secara bersih, secara utuh pada dirinya masing-masing, dia akan semakin tahu dan mengerti dan memfahami siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita susah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena mata batin kita, pengampunan, karena mata batin kita itu masih belum jernih untuk melihat diri kita masing-masing, sehingga sulit untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang paling terdekat derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang memandang semua yang ada di dunia ini maupun di luar dunia itu, dia hanya melihat satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang nantinya akan saya sampaikan semoga berbarengan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami ta'zimi, kami hormati, wabil khusus guru kita semua Habib Abu Bakar Al-Atas, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat wal afiyah fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Habib Luqman As-Segaf, Romo Yai Mushtari, Ustaz Wafiq, Haji Takim, Aba Anwar, mugi panjenengan sedaya tansah diparingi kekuatan zahiran wa batinan, istiqomah, sehat wal afiyah, qabul hajati.
dan sedaya para jamaah hadirin hadirat, hadir in maupun hadir out. Hadir in berarti sing rawuh, lek hadir out niku sing live streaming. Mugi jenengan sedaya niki sing ningali, mugi Allah paringi kejernihan mata batin kita sehingga kita akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, dari awal sampai menjelang akhir ini kita diberikan sebuah pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran malam hari ini yang Allah berikan kepada kita? Napa, Bu? Napa? Napa, Pak? Hujan. 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 Allah itu menginginkan dan ingin mengatakan kepada hambanya. Tapi terkadang kita sebagai hamba tidak mampu melihat dengan mata batin kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti hujan, Allah itu menginginkan berkata kepada diri kita masing-masing, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau berduka, janganlah engkau menderita, janganlah engkau terus-menerus berlarut dalam kesedihanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menginginkan memberikan pelajaran kepada kita seperti itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu seringkali memberikan sebuah harapan kepada hambanya di titik puncak keputusasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu menurunkan air hujan di malam hari ini, mulai awal sebelum acara sampai badai mantun, Allah itu menginginkan memberikan pelajaran kepada kita seperti air hujan ini loh. Allah itu menurunkan air hujan dari mana? Dari mendung yang dipenuhi dengan kegelapan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu pelajaran yang harus kita bisa ambil dari hujan yang Allah turunkan kepada kita semua. Lihatlah, hujan bukan yang jatuh, tapi lihatlah hasil jatuhnya hujan, yaitu menumbuhkan. Jangan lihat yang jatuh, tapi lihatlah yang akan tumbuh. Nah, apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan melihat tatkala Allah memberikan kepada kita sesuatu kemudian kita menganggap jelek. Jangan. Tapi lihatlah di balik kenapa Allah menurunkan itu kepada kita. Tidak lain tidak bukan karena Allah menginginkan kita semua ingin tumbuh, ingin lebih baik, ingin lebih sadar diri sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Niku, Bu. Dan yakinlah air mata yang mengalir dari pipi kita karena masalah, karena cobaan, ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yakinlah Allah akan menggantikan dengan air mata yang mengalir di pipi kita karena Allah telah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal. Maka sudah pas dan sudah cocok kebahagiaan yang kita cari malam hari ini seperti ini. Janganlah mencari jauh-jauh sebuah kebahagiaan, melainkan hanya ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang memiliki segala kebahagiaan. Faham nggih? Ya. Terus jenengan ini sudah pas mencari kebahagiaan ya seperti ini. Bagaimana caranya diri kita semakin ingin dekat kepada Allah. Maka dengan kebahagiaan yang sudah kita dapatkan saat ini, jangan sedih, jangan duka, jangan tewel. Pikirannya panganan mawon jenengannya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu ketika Allah mengambil sesuatu darimu. Karena yakinlah Allah akan menggantikan dalam bentuk wujud yang lain yang akan diberikan kepadamu. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengambil sesuatu darimu, mengambil sebuah nikmat darimu, satu nikmat saja yang Allah ambil dari dirimu, jangan lihat nikmat yang diambil oleh Allah, tapi lihatlah sisa-sisa nikmat yang masih Allah berikan kepadamu. Bukankah jauh lebih banyak dan besar, wahai saudaraku? Saudaraku, maka lihatlah nikmat yang tersisa pada diri kita jauh lebih banyak dibandingkan nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengambil sebuah nikmat dari dirimu dan engkau tidak menyangka dan menduga akan kehilangannya, maka Allah akan memberikan sebuah nikmat kepadamu yang engkau tidak akan menyangka dan menduga engkau akan mendapatkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihatlah, kita kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa terjadi sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj? Nopo Bu? Pak, nopo? Tidak lain tidak bukan karena Allah menginginkan Kanjeng Nabi niku bahagia. Karena Allah menginginkan Kanjeng Nabi bahagia. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama Rasulullah mengalami dua kesedihan. Kesedihan yang pertama adalah tatkala Allah mengambil istri tercintanya, yaitu Siti sinten Bu? Siti Zubaidah, Siti Khadijah. Yang kedua, pamanda beliau yang sangat mendukung dakwah beliau, yang membela habis-habisan sampai nyawanya pun beliau relakan demi ingin melindungi Rasulullah. Siapakah paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Lihat dua nikmat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi. Sebuah nikmat yang Rasulullah tidak mengira akan kehilangan nikmat itu. Namun bagaimana respon Rasulullah yang harus kita pelajari dan kita amalkan dari pelajaran ini? Bagaimana Rasulullah menerima, bagaimana Rasulullah itu tetap bersabar terhadap nikmat yang Allah ambil dari beliau, sehingga Allah memberikan sebuah nikmat yang jauh lebih besar, yang lebih membahagiakan Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngonten. Harus kita pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu bukan tatkala kita mampu memiliki segala-galanya, namun tatkala kita mampu mensyukuri segala-galanya. Ibu, dengan memiliki banyak harta, banyak dunia, banyak nopo? Banyak omah, nopo banyak mama, nopo banyak sawah. Tapi terkadang kenapa kita masih merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa masih tidak sempurna di dalam hidup ini? Karena kita kurang yang bersyukur kepada Allah. Tiang sing syukur, nggih. Ini damel oleh jenengan. Disebutkan dalam Syarhul Hikam, derajatnya orang yang syukur itu ada 3. Nggih. Derajate tiyang sing syukur niku enten 3. Pertama enten levelnya syukuri tiyang awam. Nomor kali enten syukuri tiyang khusus. Nomor 3 enten syukuri tiyang khusus. Ibaratnya jenengan tumbas tiket kereta, nopo pesawat, tiket kapal laut, nanti numpak pesawat Bu, mangke dibokengaken kalih Habib Abu Bakar, dan Mekah Madinah insya Allah.
Mugi-mugi rezekine Abu Bakar tambah kathah, tambah barokah. Amin ya robbal. Derajate syukure tipenya orang yang awam niku ya napa? Syakara inda wujudin ni'mah faqat. Dia mau bersyukur kepada Allah tatkala hanya saat dia menerima nikmat dari Allah. Niku tok pun syukure. Bisanya bersyukur tatkala dia menerima nikmat. Adapun syukurnya orang yang khusus bukan seperti itu. Syakara bal syakara inda wujudil musibah. Orang yang khusus niku syukure bukan hanya tatkala diberikan nikmat, tapi justru tatkala Allah memberikan musibah kepada dirinya. Dia semakin bersyukur. Maksudnya ngenten gambaran ini, contohi. Jenengan wangsul sholawatan, mugi-mugi selamat sedaya. Umpamane, wis mboten wangsul sholawatan, kan wangsul dugi tempat-tempat sing mboten saya, jenengan wangsul. Kemudian jenengan kecelakaan, tabrakan. Na'udzubillah. Ya Latif. Na'udzubillah min dzalik. Kecelakaan. Tatkala jenengan sampun kecelakaan, setelah selesai terjadinya laka, jenengan berkata kepada diri panjenengan, alhamdulillah, kalau tasik syukur, tasik diparingi umur. Niku derajati syukure tiyang sing khusus. Wamane wangsul sandale ilang. Syukur napa mboten? Tasik syukur napa mboten? Sikile mboten? Ilang. Alhamdulillah. Ngonten dados cara bersyukurnya mereka itu bermacam-macam. Ada syukurnya orang khususnya khusus. Di atasnya itu tadi. Bagaimana? Mereka sudah tidak lagi melihat nikmatkah itu, musibahkah itu, yang dia lihat adalah bagaimana dirinya ingin semakin dekat kepada Allah. Niki sing luar biasa. Semoga kita diberikan orang yang pandai bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jenengan niki Masya Allah tiyang sing syukur. Nggih diparing musibah sanjang syukur kon. Tasik ngonten. Insyaallah mboten. Jenengan ini termasuk kalau yakin husnudzon, jenengan ini termasuk orang-orang yang betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta itu bagaikan seperti orang yang akan melompat dari tempat yang tinggi. Seperti orang yang ingin jatuh atau loncat terjun dari tempat yang tinggi. Tatkala jenengan sudah di atas tempat yang tinggi atau di bukit tempat yang tinggi, permukaan yang tinggi, akal panjenengan akan mengatakan, janganlah engkau loncat, jangan engkau terjun. Secara akal engkau akan sakit, engkau akan terluka, bahkan engkau bisa mati. Namun hati menjawab dan menyangkal dan membalas. Apa kata hati? Tidak apa-apa, tetaplah engkau loncat. Karena kamu masih bisa terbang. Faham? Orang yang cinta tidak melihat apa resikonya, tidak dilihat. Tapi bagaimana dia akan semakin mendekatkan dirinya dengan orang yang dicintainya. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki kali pesan-pesan ten lari-lari Genzi niki. Genzi. Dados enten istilah saat niki niku, nggih kersane jangan paham. Enten kolonial, enten milenial, enten generasi Z atau disebut dengan Genzi. Lek kolonial niku nggih sing sepuh-sepuh niki. Kolonial jenengan Bu. Pak, istilahnya apa? Kaum kolonial. Lek milenial niku umure sing 2000 ke bawah. 95, kula niki 95. Dari 2000 ke bawah. Berarti 1999, 98, 97 dan ke bawah. Niku disebut kaum milenial. Enten malih Gen Z, generasi Z. Niku umurnya di atas 2000 ke atas, 2001,
Maksudnya tanggal lahir, tahun lahir 2000, 2001 dan seterusnya. Niku generasi Z. Nah, maka kalau berpesan kepada generasi Z niki yang selalu galau, yang selalu gundah, yang selalu susah. Janganlah engkau berpaling kepadanya hanya demi menuruti untuk bermaksiat dengan orang yang engkau cintai. Jangan karena sesuatu engkau menyampingkan, engkau meninggalkan, engkau berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengorbankan Allah hanya karena sesuatu, namun korbankanlah sesuatu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Maka janganlah engkau berpaling, membelokkan haluan engkau yang seharusnya engkau melaju, yaitu kepada Allah, hanya demi untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Contohnya orang-orang yang nggak jelas. Paham, Mbak? Paham, Mbak? Mbak, enten Mbak ini mau mbok nih. Karena apa? Karena hatinya dia itu berada di genggaman zat yang engkau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kamu mendapatkan nikmat sementara, namun Allah bisa membalikkan orang yang engkau cintai, yang awalnya mencintai menjadi orang yang membencimu. Karena apa? Karena langkah kita awal salah, kita sudah memalingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Innama ajrul adza ala aidihim likaila takuna sakinan ilaihim. Kenapa manusia sering Allah berikan cobaan dari manusia yang lain? Kenapa? Kita itu mendapatkan gangguan bukan dari macam-macam, tapi dari sesama manusia kita. Kenapa? Apa maksud Allah di balik itu? Kaila takuna sakinan ilaihim, agar kamu tidak merasa nyaman kecuali hanya kepada Allah. Menyadarkan dirimu bahwasanya engkau nyamanmu dengan manusia itu tidak lama, tapi nyamanmu dengan Allah itu akan lama dan abadi selama-lamanya. Alhamdulillah. Jenengan kados ngeten iki insyaallah salah satu kebahagiaan yang sudah sepantasnya untuk kita cari dan insya Allah kita dapatkan nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dikatakan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini. Qulubun ghafalat an dzikrillahi ta'ala fabtalahu Allahu bi'ubudiyyati ghairihi. Qulub, napa qulub? Sanes jangan qulub. Terus kulub itu dugi bahasa Arab ternyata nih. Kulubun, hati, ghafalat, yang lalai, an dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita merasakan hati kok lupa ya kepada Allah, Allah akan memberikan sebuah bala, sebuah musibah. Apa musibahnya? Apakah langsung diberikan malapetaka, banjir, bandang? Belum di situ. Yang pertama, Allah akan memberikan cobaan yang paling utama. Yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ibtalahullah bi'ubudiyyati ghairihi. Allah akan memberikan sebuah musibah kepada kita, yaitu dengan kita akan lebih menghamba, lebih mencintainya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku. Di antara ciri-ciri, jadi kesimpulannya ngeten, di antara ciri-ciri Allah itu berpaling kepada kita tatkala kita itu lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan hartakah, dengan keluargakah? Itu bisa jadi cara Allah memalingkan dirinya. Namun PR-nya adalah kenapa kita tidak sadar? Kenapa kita tidak paham? Tidak tidak napa? Ya tidak pokoknya. Mboten mboten paham. Karena mungkin masih buram mata batin kita.
Terus jenengan itu kedah mata batin ini kula panjenengan belajar sarang-sarang. Mata batin yang jernih sehingga ketika mata itu jernih akan melihat hakikat sesuatu itu secara jelas. Lek mata batin niku mboten jernih maka melihat apapun itu tidak jelas. Contohnya udan niku wau. Lek jenengan mata batin ini saestu jernih maka kita akan melihat hakikat apa yang dimaksud ketika Allah menurunkan hujan. Udan sambat, udan ket mau. Pas ceramah baru buatan hutan. Nah, ini kan sambat. Sambata yusam itu sambitan akhirnya. Layangan. Ya. Karena mata batin yang masih berdebu, yang masih ngeblur. Kayak foto niku ngeblur, buatan jelas, samar-samar. Nah, maka dengan majelis seperti ini itu dapat menjernihkan mata batin kita untuk kita semakin tahu, semakin gamblang, semakin jelas melihat apa yang ada di sekeliling kita semua. Maka kalau orang mata batinnya betul jernih, dia akan melihat semua yang ada di dunia ini hanyalah satu Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya akan tenang, tentram, bahagia, senang. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata Imam Ghazali apa? Lam yakun abadan min syurutil wusulil abdi ila rabbih an yakuna fi halati tuhri malaikatih. Tidaklah sebuah syarat, bukanlah sebuah syarat tatkala seseorang itu akan sampai kepada Allah, dia itu harus sesuci seperti sucinya para malaikat. Terus syarat bukan sebuah syarat kata Imam Ghazali. Bukan sebuah syarat. Ini kita difahami. Bukan sebuah syarat orang yang akan sampai kepada Allah, dia itu syaratnya harus suci seperti malaikat. Balsir ilaihi bi athqalitinika wa huwa yuhibbu kutumaka ilaihi walau habwan. Melainkan kata Imam Ghazali akan tetapi melajulah, melangkahlah tatkala engkau tergelincir dalam sebuah kesalahan dan kekhilafan dan kemaksiatan, tetaplah melangkah untuk tidak putus asa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah itu sangat merindukan dari rintihan, tangisan, penyesalan dari seorang hamba yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Sekalipun dia melangkah dengan habwan. Habwan itu kalih ngesot. Nopo ngesot bahasa Indonesia nih? Bertati-tati, ngos-ngosan, ngos-ngosan. Sekalipun jalanmu seperti itu, tapi engkau masih tetap memiliki tujuan yang jelas, maka itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.